Bertahun-tahun yang lalu, dunia dilanda perang besar antara manusia dan para iblis. Setelah banyak pertempuran penuh darah dan kehilangan yang tiada henti, sekelompok pahlawan akhirnya berhasil mencapai istana Raja Iblis dengan harapan mengakhiri malam kelam itu. Namun, perjalanan mereka penuh dengan pengorbanan. Banyak teman gugur di sepanjang jalan. Sebelum mencapai Aula Takhta, muncul iblis kuat yang menghadang. Saat itu, Theron meminta Kyle dan Urza untuk terus maju, sementara ia sendiri menahan iblis tersebut. Kyle dan Urza tahu betul bahwa keputusan itu hampir pasti berarti Theron tidak akan kembali hidup-hidup. Dengan berat hati, mereka melangkah maju, meninggalkan Theron berjuang sendirian. Begitu mereka memasuki Aula Takhta, serangan kegelapan langsung menghujani Kyle dari atas. Ia berusaha menangkis, namun jumlahnya terlalu banyak. Tanpa ragu, Urza melemparkan tubuhnya ke depan Kyle, mengaktifkan perisai perlindungan. Sayangnya, serangan itu begitu dahsyat hingga meremukkan pertahanannya dan membuat tubuhnya lenyap. Kyle hanya bisa menatap hancur saat sahabatnya gugur. Raja Iblis akhirnya muncul dengan aura yang mencekam. Kyle yang diliputi amarah menyerbu tanpa berpikir panjang. Namun Raja Iblis terus melontarkan bola-bola kegelapan mematikan, membuat Kyle terpaksa bersembunyi di balik pilar. Saat melihat efek serangan itu, hatinya nyaris berhenti. Serangan bernama penghapusan itu adalah mantra mematikan yang bisa menghancurkan apapun yang menyentuhnya, dan tak seorang pun bisa menangkisnya. Kyle sadar mustahil bisa menang dengan cara biasa. Satu-satunya pilihannya adalah bertaruh dengan nyawa. Ia tahu bila melepaskan seluruh kekuatan batu sihir yang tertanam di pedangnya sekaligus, ia bisa membunuh Raja Iblis. Tapi konsekuensinya, peluang ia mati juga sangat besar. Dengan tekad membara, ia membuka segel energi penuh, berlari sekuat tenaga, menghancurkan pertahanan Raja Iblis, lalu menusukkan pedangnya hingga sang raja tumbang. Pedang Kyle hancur berkeping, dan tubuhnya penuh luka parah. Dunia terselamatkan, namun ia kehilangan segalanya. Teman, keluarga, bahkan kampung halamannya semua lenyap di tangan iblis. Ia merasa kemenangannya terasa hampa. Beberapa saat kemudian, Kyle jatuh bersimbah darah, pasrah menunggu ajal. Namun tiba-tiba batu sihir milik Raja Iblis kembali aktif. Energinya melonjak tak terkendali. Tanpa Tuhan yang menguasainya, energi itu bisa meledak dan menghapus seluruh dunia. Dengan sisa tenaga, Kyle merangkak menuju batu itu mencoba menghentikannya. Begitu tangannya menyentuhnya, cahaya putih menyilaukan meliputi tubuhnya. Saat membuka mata, Kyle terkejut mendapati dirinya kembali di randang lamanya saat masih kecil. Awalnya ia mengira itu mimpi, tetapi ketika menoleh keluar jendela, ia melihat desanya utuh seperti dulu sebelum dihancurkan iblis. Air matanya jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Ketika masih terhanyut dalam keterjekutan, pintu kamarnya terbuka dan seorang gadis masuk. Lise, sahabat masa kecilnya yang sudah lama tiada. Kyle terdiam, hatinya bergetar hebat, tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya tahu satu hal, meski tidak percaya semua ini nyata, ia bahagia bisa melihatnya lagi. Tanpa pikir panjang, ia merengkuhnya dalam pelukan erat. Lise bingung dengan tingkahnya, mencoba menolak, tapi Kyle tidak mau melepaskannya. Keduanya terjatuh ke atas randang bersama. Wajah Lise memerah karena malu, lalu dengan refleks menampar Kyle keras-keras hingga tubuhnya terpelanting. Kyle menangis kesakitan, sementara Lise berteriak kesal dan memikat jauh pedangnya juga baru, hancur keping-keping. Dalam hatinya, ia memang sudah lama menyimpan rasa pada Kyle, hanya berharap ia berani menunjukkan perasaan itu dengan cara yang lebih lembut. Kyle perlahan mulai sadar kalau semua yang ia alami bukan mimpi. Saat bangun di tempat tidurnya dan mengangkat selimut, ia menemukan sebuah batu misterius. Batu sihir milik Raja Iblis tergeletak di sampingnya. Itu menjadi bukti nyata bahwa semuanya benar-benar terjadi. Ia berdiri di depan cermin, terkejut melihat dirinya jauh lebih muda. Luka parah yang dulu ia dapatkan dalam pertempuran terakhir kini sama sekali hilang. Bahkan desanya kembali seperti semula. Dan Lise pun masih hidup. Saat itu ia paham, entah bagaimana, ia benar-benar kembali ke masa lalu dan kuncinya mungkin adalah batu sihir itu. Rasa lapar tiba-tiba menyerangnya. Ia menuju dapur dan menemukan makanan sudah tersaji rapi di meja. Ia langsung tahu itu pasti buatan Lise yang selalu menyempatkan diri memasak untuknya. Dan ibunya. Dengan hati penuh syukur, ia makan lahap. Rasa masakan itu begitu nikmat, apalagi setelah bertahun-tahun ia hanya terbiasa dengan ransum kering di medan perang. Tak lama, Theron muncul hendak makan. Namun terkejut karena semua makanan sudah habis. Ia menggoda Kyle yang menghabiskan segalanya, bahkan kuah terakhir pun tak tersisa. Meski kesal, akhirnya Theron memaafkannya karena kebetulan hari itu adalah ulang tahun Kyle.
Namun pikiran Kyle tidak bisa tenang. Bayangan tentang pertarungan melawan Raja Iblis dan pengorbanan Theron terus mengganggu benaknya. Untuk memastikan apa yang sedang terjadi, ia menanyakan tahun berapa sekarang. Theron menjawab tanpa curiga. Hari ini tanggal 24 Mei, tahun 2823, hari ulang tahunmu. Jawaban itu membuat Kyle makin yakin kalau ia benar-benar telah melompat ke masa lalu. Malam itu Kyle pergi mencari ibunya di perpustakaan bawah tanah. Melihat ibunya hidup kembali membuat dadanya hangat, meski bayangan kematiannya di masa depan masih menghantui. Ia berpura-pura bertanya soal teori sihir, khususnya apakah ada sihir yang bisa memundurkan waktu. Ibunya mengaku memang ada konsep sihir waktu, tapi itu mustahil dipakai. Alasannya, jumlah energi sihir yang dibutuhkan tak terbayangkan. Bahkan penyihir terkuat sepanjang sejarah hanya mampu memundurkan waktu 1 detik saja. Kyle pun bertanya, bagaimana jika ada alat sihir yang bisa menyimpan energi selama ribuan tahun? Sang ibu menjawab, secara teori mungkin saja, tapi dalam praktik mustahil dilakukan. Energi sihir yang bisa memutar waktu itu pasti nggak mungkin bekerja dengan mudah. Butuh pengorbanan besar, setengah nyawa seluruh orang yang tinggal di benua itu untuk menghasilkan daya sebesar itu. Tak ada manusia yang sanggup melakukan itu, dan tak ada benda di dunia yang sanggup menyimpan energi sebesar itu. Kecuali kalau ada artefak kuno yang memang dirancang untuk itu. Ibu Kyle membolak-balikkan halaman kitab tua sampai ia menemukan lembar yang dicari. Lalu menunjukkannya padanya. Halaman itu bercerita tentang hati naga legendaris, sebuah batu yang menyimpan energi dahsyat. Dikatakan bahwa kerajaan kuno Seros hidup makmur ribuan tahun berkat energi yang tersimpan di dalam batu itu. Dan ketika energi itu habis, kerajaan runtuh dan porak-poranda. Ibu Kyle yakin artefak sebesar hati naga bisa menyimpan energi yang cukup untuk mengembalikan waktu. Tapi batu itu hilang lebih dari 1000 tahun lalu. Kemungkinan besar sudah jatuh ke tangan para iblis sejak lama. Ketika Kyle mulai merangkai petunjuk demi petunjuk, semuanya mulai cocok. Batu yang direbut dari Raja Iblis ternyata bisa jadi adalah hati naga. Pembicaraan itu membuat hati ibu tenang. Ia senang Kyle mau duduk dan bicara, karena selama beberapa hari terakhir, Kyle cenderung menjauh darinya. Kyle meminta maaf, mengatakan dia tidak sengaja menjauh, dan ibu hanya tertawa, bilang tak marah. Suasana jadi hangat, seperti dulu, sampai ibu menyadari Lise berjanji akan memasak untuk mereka hari itu. Undangan makan membuat Kyle cepat bangkit dan menyantap habis semua makanan, sekaligus mengusir rasa canggung antara mereka. Obrol dengan ibu memberi Kyle informasi penting. Batu itu memang hati naga, dan Raja Iblis kemungkinan menyimpan jiwanya di dalamnya supaya bisa memutar waktu untuk dirinya sendiri. Namun Kyle masih belum mengerti mengapa Raja Iblis ingin kembali ke masa lalu. Saat Lise muncul, Kyle buru-buru minta maaf atas tingkahnya pagi itu. Ia mengaku sempat bermimpi buruk, sebagian tentang kematian Lise. Itulah sebabnya ia tiba-tiba memeluknya. Lise mengerti, memaafkannya, dan senyumnya membuat Kyle merasa seolah kehilangan segalanya akan terjadi lagi jika ia tak bertindak. Rasa takut itu mengoyak Kyle. Kampung mereka paling dekat dengan wilayah iblis, dan ketika invasi terjadi, desa itu akan hancur pertama. Kenangan Lise mati di tengah kebakaran dan kekacauan dulu membuat Kyle bersumpah ingin membalas. Sekarang Lise ada di depannya, hidup dan tersenyum, dan Kyle tahu kalau ia tak akan membiarkan masa lalu berulang. Dalam detik itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, kali ini ia akan mengubah segala sesuatu dan melindungi semua orang yang ia cintai dari nasib mengerikan yang menunggu. Keesokan harinya, Kyle langsung memulai latihannya. Ia memvisualisasikan Raja Iblis dalam benaknya, berlari mengejarnya dengan penuh semangat, sampai kelelahan menghantam tubuh yang kini jauh lebih lemah dibandingkan masa lalu. Wajar, dulu ia hidup seperti pejuang, selalu berlatih, tapi sekarang hidup seperti menganggur yang jarang bergerak. Kekuatan fisiknya menurun drastis. Untungnya ia masih membawa sisa-sisa sihir yang berasal dari masa depan. Jadi ia menambah formulasi sihir untuk mempercepat dan memperkuat dirinya. Sayangnya tubuhnya belum terlatih dan tidak sinkron. Sihir tak banyak guna kalau badan rapuh. Kyle menyadari tugasnya berat, ia harus membuat tubuhnya mampu menahan kekuatan itu, dan ia bersumpah akan melanjutkan latihan sampai ia siap. Dari jauh, Lise dan Theron mengintip di balik pepohonan melihat Kyle bekerja keras. Menurut mereka, Kyle benar-benar berubah. Beberapa hari lalu ia cuek, tapi sekarang telaten berlatih tanpa henti. Adik Theron kebingungan melihat perubahan itu, dan karena penasaran, menimpu Kyle dengan bercanda sampai ia kehilangan nafsu makannya. Lise panik lalu menyiapkan makan favorit Kyle untuk menebus. Saat mereka berkumpul di sekitar makanan, Kyle mengajukan pertanyaan tak terduga. Bagaimana caranya membuat beberapa kerajaan bekerja sama? Ibu memberikan beberapa saran, dari menjadi pemimpin karismatik seperti imam atau pahlawan nasional, hingga pilihan paling gelap, menjadi penjahat yang memaksakan perang untuk menarik perhatian para raja. Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk hati Lise seperti pisau, karena Kyle tak pernah mengungkapkan perasaannya kepadanya sebelumnya.
Ia bingung, sedih, namun juga termotivasi, sebentuk dorongan baru untuk berjuang untuk masa depan yang tak akan mengulang luka lama. Kyle sadar bahwa waktu yang ia miliki terbatas, hanya sekitar 2 tahun untuk meyakinkan para pemimpin agar segera bergerak. Dari semua pilihan yang ada, satu-satunya jalan yang ia lihat hanyalah menjadi seorang pahlawan besar. Ia pun kembali ke kamarnya, membuka setiap buku yang ada di hadapannya, dan membaca dengan serius untuk menyusun rencana. Pengetahuannya tentang masa depan akan sangat membantunya membedakan mana legenda yang benar-benar nyata dan mana yang hanya dongeng kosong. Ketika sedang tenggelam dalam bacaan, Theron masuk ke kamar dan duduk di sampingnya. Ia melihat betapa seriusnya Kyle, hingga akhirnya menanyakan apakah benar Kyle berniat menjadi seorang pahlawan. Kyle dengan mantap menjawab bahwa ia tahu pahlawan sejati lahir dari mereka yang mampu mengalahkan Raja Iblis atau menyelamatkan dunia. Walau saat ini masih terlalu dini, ia harus mulai mempersiapkan diri. Kyle tahu kekuatan saja tidak cukup, karena seorang pahlawan juga membutuhkan banyak hal lain. Ia mengakui secara jujur bahwa ia membutuhkan uang dalam jumlah besar, sebab perlengkapan, perjalanan, dan pelatihan semuanya butuh biaya. Ia tidak berniat menerima bayaran untuk tindak kepahlawanannya, tetapi ia harus menabung dan mencari cara agar mampu mendanai langkahnya sendiri. Selain uang, Kyle juga ingin membangun hubungan dengan orang-orang berpengaruh agar namanya bisa lebih dikenal. Ucapannya membuat Theron ragu apakah Kyle sungguh ingin jadi pahlawan atau malah ingin menjadi penguasa. Kyle menepisnya dengan tawa ringan, mengatakan bahwa selain uang dan relasi, ia juga butuh sedikit keberuntungan. Karena pahlawan selalu muncul di waktu dan tempat yang tepat. Walau Theron sempat khawatir bahwa Kyle akan berbelok ke jalan yang salah, Kyle menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak berniat menciptakan kekacauan hanya demi terlihat sebagai penyelamat. Namun ia juga tidak menolak untuk menggunakan strategi licik jika itu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Theron merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar gelar pahlawan yang Kyle kejar. Ia pun bertanya, apa alasan sebenarnya? Kyle hanya menjawab singkat bahwa ia punya alasan kuat tapi belum bisa diungkap sekarang. Ia meminta Theron untuk percaya dan tetap mendukungnya. Keesokan paginya, Kyle berbicara dengan Lila mengatakan bahwa ia berencana melakukan perjalanan dan memulai petualangan baru. Lila menyemangatinya, merasa itu ide bagus untuk melihat dunia dan belajar darinya. Saat ditanya apakah ibunya sudah tahu, Kyle menjawab bahwa ia sudah berbicara dengannya, namun belum memberitahu Lise karena ia akan pergi cukup lama. Lila kemudian menyarankan agar Kyle membawa Theron bersamanya, yang ternyata memang sudah Kyle rencanakan. Setelah itu, Kyle menemui Lise dan memberitahu bahwa ia akan berangkat dalam 2 hari. Lise merasa berat tapi tidak bisa menahan langkah Kyle menuju tujuannya. Ketika ia meminta ikut, Kyle menolak dengan alasan ingin memastikan Lise berada di tempat yang aman. Lise hampir saja bersikeras. Namun Kyle lebih dulu berjanji bahwa setelah kembali, Lise akan menjadi orang pertama yang ia temui. Ucapan itu membuat Lise terdiam dan wajahnya memerah malu. Akhirnya ia hanya bisa berkata bahwa ia akan menunggu dengan syarat Kyle tidak boleh bertindak gegabah. Hari berikutnya, Kyle pergi berbelanja perlengkapan untuk perjalanan bersama Lise. Saat sedang berada di pasar, mereka melihat sosok elf yang berdiri di dekat salah satu kios. Itu pemandangan yang sangat jarang terjadi, bahkan Kyle sendiri terkejut bukan main. Bukan hanya karena melihat elf, tetapi karena elf itu adalah Urza, seseorang yang ia kenal baik di masa depan. Kyle teringat pada semua kenangan bersamanya, bahkan sampai momen ketika Urza mempercayakan nama aslinya kepadanya, sesuatu yang sangat sakral bagi bangsa elf. Keterkejutan itu membuat Kyle tanpa sadar menyebut nama aslinya dengan lantang. Urza langsung terkejut karena seharusnya tak ada manusia biasa yang mengetahui nama sejatinya. Ia mendesak Kyle menjelaskan siapa dirinya dan dari mana ia tahu. Ketika Urza hampir menyerangnya, Kyle terpaksa menggunakan nama sejatinya sekali lagi untuk membuatnya tertidur. Kyle tahu betapa berbahayanya hal itu, karena bangsa elf tidak pernah sembarangan menyebutkan nama asli mereka, sebab siapapun yang mengetahuinya dapat memberi perintah padanya. Urza pun jatuh tak sadar diri dalam pelukan Kyle, dan masalah baru muncul ketika Lise yang ada di sana menyaksikan semuanya. Dari sudut pandangnya, yang terlihat hanyalah Kyle berdiri di tengah pasar sambil memeluk seorang elf cantik, seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kyle kemudian membawa Urza ke rumahnya dan mencoba meyakinkannya setelah ia sadar, berusaha menutupi kenyataan bahwa ia benar-benar menyebut nama aslinya. Namun Urza bukan gadis yang mudah dikelabui. Ia tahu persis apa yang ia dengar, dan itu menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar bagi Kyle. Kyle tahu betul bahwa dia tidak bisa sembarangan membuka rahasia besar itu. Meski hatinya ingin jujur, dia paham bahwa jika ia bilang kebenaran sekarang, tak akan ada yang percaya.
Bahkan resiko paling buruk adalah kematian bila nama asli Urza sampai bocor. Jadi dia menenangkan gadis itu dengan janji bahwa suatu hari nanti semuanya akan terjawab. Untuk membuatnya lebih yakin, Kyle mengusulkan sebuah kontrak sihir. Biasanya kontrak itu dibuat antara manusia dan roh, tapi dalam kondisi khusus bisa juga antara dua orang biasa. Isinya jelas, Kyle dilarang menyebut nama asli Urza atau menyalahgunakannya. Jika melanggar, ia akan mati secara tragis seketika. Keberanian itu mengejutkan Urza sehingga ia akhirnya memilih percaya dan memberi Kyle kesempatan. Namun, kontrak baru bisa aktif di bawah sinar bulan purnama 3 minggu lagi. Itu berarti Urza harus tetap jadi kat Kyle sepanjang waktu. Apalagi ketika tahu bahwa Kyle akan berangkat besok. Keesokan harinya semua sudah siap dengan barang bawaan mereka. Kyle berpamitan kepada ibunya dan Lise bersikeras ikut karena tidak percaya Kyle bepergian sendiri hanya dengan Urza. Alih-alih menuju ibu kota kerajaan, Kyle membawa rombongan ke Gunung Skort, tempat legenda menyebut adanya labirin milik Raja Sihir Ciaran. Ciaran menentang ide itu, menganggap hanya buang-buang waktu. Namun Kyle menunjukkan peta detail yang ia gambar dari ingatan masa depan. Meski awalnya tidak ada yang percaya, Urza dengan cerdiknya meyakinkan mereka bahwa kertas peta itu dibuat dari pohon sihir berusia ribuan tahun. Ucapannya membuat semua orang lebih percaya kepada Urza ketimbang Kyle. Perjalanan pun dimulai. Mereka menggali terowongan untuk menghindari jebakan mematikan di dalam labirin. Urza membantu dengan memanggil roh bumi agar terowongan lebih kokoh, sementara semangatnya yang membara menulari yang lain. Setelah seharian penuh bekerja, mereka kembali ke perkemahan. Lise menyiapkan hidangan luar biasa, bahkan mengaku membunuh seekor beruang hanya dengan tangannya sendiri, membuat semua terperangah. Hari berikutnya, saat mereka melanjutkan penggalian, Urza akhirnya bertanya pada Kyle kenapa ia bersikeras menempuh jalan berat demi jadi pahlawan. Pertanyaan itu tergiang karena tak seorang pun sebelumnya mempertanyakannya. Selama bekerja, Kyle selalu mengenakan cincin yang membuat tubuhnya seberat 9 kali lipat, namun ia tidak pernah mengeluh. Hal itu membuat Urza curiga akan ada hubungan antara kekuatan aneh Kyle dengan pengetahuannya tentang rahasia besar. Namun sebelum Kyle sempat menjawab, mereka tiba di lokasi yang dituju. Dengan satu tendangan, dinding runtuh dan menyingkap gunung emas serta harta karun. Sorak kegembiraan pun pecah. Ciaran bersumpah tidak akan bekerja lagi seumur hidupnya. Sementara Kyle diam-diam menjauh. Ia tahu masih ada harta rahasia lain yang lebih penting. Di sebuah ruangan tersembunyi, Kyle menemukan pedang legendaris. Dari dalam pedang itu muncul roh bernama Sylvie yang langsung menyapanya sebagai pahlawan sejati. Tapi Kyle buru-buru menutup mulutnya, tak ingin teman-temannya tahu. Sylvie tersinggung, namun akhirnya Kyle menjelaskan bahwa ia sudah tahu semua rahasia labirin ini, bahkan jalan pintas yang seharusnya mustahil. Untuk membuktikan, ia menjalani ujian terakhir mencabut pedang agar Sylvie bisa membaca ingatannya. Begitu ia melakukannya, Sylvie menyaksikan seluruh ingatan Kyle dari kehancuran masa depan hingga momen ketika ia kembali ke masa lalu. Awalnya sulit dipercaya, tapi semuanya begitu nyata. Saat itu, teman-teman Kyle mulai mencari keberadaannya. Kyle lalu berpura-pura ceria mengangkat pedang itu sambil berteriak bahwa ia baru saja mendapatkan senjata luar biasa. Sylvie pun ikut bergabung dengan rombongan, tampak bahagia sembari menikmati biskuit buatan Lise. Lise yang sudah berabad-abad tidak merasakan makanan sungguhan sempat bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Sylvia. Sylvia menjelaskan bahwa dirinya bukan sepenuhnya ratu sihir, melainkan hanya bagian kecil dari kekuatan magis yang diciptakan untuk menguji siapapun yang berhasil mencapai gudang harta itu. Jika orang yang datang dianggap tak layak, maka tempat tersebut akan hancur bersama semua isinya. Namun Sylvia melihat Kyle cukup menarik sehingga ia memilih untuk mengakuinya kali ini. Sebagai tanda kepercayaan, ia menyerahkan sebuah tas khusus yang terhubung langsung dengan gudang harta. Setelah Kyle mendapatkan apa yang ia inginkan, mereka semua menuju ibu kota kerajaan. Sylvia yang penasaran dengan dunia manusia berulang kali menyelinap hanya untuk mencoba makanan di kios-kios jalanan. Sementara itu, Cetron tidak mau kehilangan fokus karena tujuan utama mereka adalah membeli perlengkapan baru. Kyle sudah tahu tempat yang tepat, lalu membawa mereka ke sebuah toko senjata mewah di tengah kota. Begitu masuk, seorang resepsionis menanyakan apakah mereka punya surat rekomendasi karena biasanya anak-anak seusia mereka tidak mungkin bisa membeli perlengkapan di sana. Untungnya, Kyle tahu bahwa untuk bertransaksi di tempat ini memang butuh semacam keanggotaan. Dengan harta dari gudang, ia menyerahkan beberapa koin emas membuat petugas toko hampir tak percaya dengan jumlah yang diberikan. Di dalam, mereka bertemu pemilik toko bernama Vespa.
Ia menawarkan bantuan untuk memilih perlengkapan terbaik. Sylvia segera memperhatikan beberapa pedang di dinding dan langsung tahu bahwa itu adalah karya Melons, pengrajin legendaris dari zaman kuno. Vespa sempat terkejut dengan ketepatannya, namun Sylvia hanya tersenyum sambil berkata bahwa ia pernah bertemu Melons meski menurutnya karyanya tidak sehebat yang digembar-gemborkan. Kyle buru-buru menahannya agar tidak mengungkap identitas aslinya. Vespa kemudian menunjukkan sebuah perisai dari sisik naga yang dibuat secara manual dengan sihir ketahanan. Kyle merasa sangat praktis, maka ia langsung membelinya tanpa ragu. Vespa tampak terkejut karena benda itu amat mahal. Kyle juga mengawari Setron perisai serupa, namun Sentron memilih perlengkapan lain. Pada akhirnya, semua anggota tim mengambil apa yang mereka butuhkan. Gelang sihir, sarung tangan untuk Lise, dan perlengkapan tempur tambahan untuk Setron. Kyle lalu bertanya apakah Vespa punya batu sihir langka. Pemilik toko memperlihatkan sebuah batu sihir dengan mantra ledakan yang sangat kuat untuk pertempuran ofensif. Namun, Kyle justru mencari sesuatu yang efektif melawan monster melata. Vespa pun mengeluarkan batu sihir dengan mantra es, langka dan sangat mahal karena sulit dibuat. Tanpa menawar, Kyle langsung meminta semua batu sihir dan juga semua ramuan penyembuh yang ada di gudang. Ia menaruh kantong penuh permata senilai 10 juta koin emas di meja, membuat Vespa terdiam kebingungan. Mereka akhirnya meninggalkan toko dengan bawaan penuh. Meski begitu, Teron tampak khawatir karena jumlah harta yang mereka belanjakan bisa saja memicu rumor berbahaya, entah itu menarik pajak kerajaan atau memancing pencuri. Kyle menenangkannya dengan berkata bahwa mereka akan meninggalkan ibu kota besok. Hal ini mengejutkan Liz dan Teron karena mereka belum puas menikmati keindahan kota besar itu. Teron pun sibuk mengeksplorasi, sementara Susa berjanji akan menemani Liz berkeliling. Sylvia masih mencoba menyelinap untuk membeli makanan jalanan, tetapi Kyle menahannya. Ia membawanya kembali ke penginapan untuk berbicara serius. Di sana, Kyle bertanya apakah masa depan benar-benar bisa diubah. Sylvia menjawab bahwa masa depan sejak awal tidak pernah benar-benar ditentukan. Menurutnya, sihir waktu yang digunakan Kyle mungkin telah menarik jiwanya keluar dari garis waktu aslinya dan menempatkannya ke titik lebih tua di cabang waktu Ain. Buktinya, hati naga yang digunakan sebagai katalis masih ia miliki. Padahal, dalam garis waktu ini, batu itu seharusnya berada di tempat lain. Keberadaan Kyle sendiri di dunia ini jelas akan memicu perubahan. Namun, Sylvia yakin bahwa invasi besar tetap akan terjadi suatu saat nanti. Mendengar hal itu, Kyle bertekad untuk melakukan apa saja demi menyelamatkan dunia. Meski begitu, masih ada satu hal yang membuatnya bingung, keberadaan hati naga. Karena perjalanan lintas waktu, kini ada dua hati naga, satu bersamanya dan kemungkinan satu lagi di tangan para iblis. Hanya ada satu hal yang masih mengganjal, dan itu ada tepat di depan mereka. Sylvia punya teori tentang apa yang sedang terjadi. Ia menjelaskan soal salah satu jenis sihir terlarang paling berbahaya, yaitu sihir penggabungan jiwa. Di dunia ini, kekuatan sihir seseorang sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa diubah meskipun ia berlatih sekeras apapun. Namun, di masa lalu, ada yang menemukan cara meningkatkan kekuatan dengan menggabungkan dua jiwa menjadi satu. Mereka pernah melakukan percobaan pada bayi dengan jiwa buatan, tapi semuanya gagal total. Karena itu, sihir penggabungan jiwa langsung dikategorikan sebagai sihir terlarang. Yang terjadi pada Kyle kali ini menurut Sylvia adalah sebuah pengecualian. Jiwa Kyle dari masa depan dan jiwa Kyle dari masa lalu jelas menyatu, dan karena keduanya adalah orang yang persis sama, penggabungan itu tidak menimbulkan masalah besar. Hasilnya, kekuatan sihir Kyle kini nyaris berlipat ganda. Ia harusnya jauh lebih kuat dibanding dirinya di garis waktu sebelumnya. Bahkan mungkin bisa menggunakan sihir tingkat tertinggi. Tapi untuk benar-benar menguasainya, itu adalah cerita yang berbeda. Sylvia juga memperingatkan Kyle bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ia tidak tahu efek samping apa yang mungkin muncul. Ia berpesan kepada Kyle jika merasakan sesuatu yang aneh, segera beritahu agar ia bisa membantu. Malam itu, Liz dan Urza pulang dari berkeliling kota. Liz sudah siap untuk tidur, sementara Urza memilih untuk tetap terjaga karena ia suka menikmati bulan purnama yang hanya muncul sekali dalam sebulan. Padahal alasan sebenarnya ia ada di sana adalah karena ia harus melakukan ritual ikatan dengan Kyle sebelum bulan purnama berakhir. Sayangnya, ia malah hampir lupa soal itu. Urza buru-buru mencari Kyle yang saat itu sedang berlatih dengan Silsa di hutan. Ia datang dengan panik mengingatkan Kyle bahwa mereka harus segera melakukan ritual itu. Kyle sendiri benar-benar lupa tentang hal itu, tapi akhirnya setuju meski sudah lelah. Ursa mulai menggambar lingkaran ritual. Sejak kecil, Iosreon melihat ritual ikatan ini, simbol dari janji suci di pernikahan desa, dan dalam hatinya, ia selalu ingin merasakan bagaimana rasanya suatu hari nanti. Ia tak pernah menyangka akan benar-benar melakukannya dengan cara seperti ini. Saat lingkaran selesai, ia berkata sudah siap memulai, tapi mendapati Kyle malah tertidur karena kelelahan. Dengan kesal, ia membangunkannya. Kyle akhirnya berdiri di tengah lingkaran bersama Ursa. Dalam pikirannya, ia teringat bagaimana ia dan Ursa melakukan ritual yang sama di garis waktu lain ketika mereka menikah. Ia pun mengikuti instingnya dan mengecup Ursa sebagai tanda penyelesaian ritual. Ursa terkejut bukan main. Bagi Kyle, itu adalah langkah terakhir untuk menjegal ikatan. Tapi bagi Ursa, ciuman yang dilakukan jika ritual itu memang untuk pernikahan, bukan sekadar ikatan biasa. Ia marah besar menganggap Kyle kelewat batas. Keesokan paginya, saat rombongan bersiap meninggalkan ibu kota, Liase menyadari wajah semua orang terlihat lelah. Kyle hanya berkata ia dan Ursa begadang sampai fajar karena hal kecil, sementara Ursa memilih tidak membicarakannya. Di sisi lain, Siren menghabiskan malam dengan mencoba mencari pasangan untuk dirinya, tapi tetap saja ia tidak beruntung.
Rombongan pun bergerak menuju Arkin karena Silva mengatakan lewat penglihatannya bahwa mereka harus pergi ke sana. Saat tiba, mereka mendapati kota sedang menyambut kunjungan Putri Molina, seorang putri baik hati yang sangat dicintai rakyat-rakyatnya. Semua orang antusias ingin melihat sang putri, kecuali Kyle yang tahu rahasia gelam. 2 hari lagi, Molina akan mati dalam perjalanan ke desa Sens karena diserang Hydra. Keputusan sang putri untuk pergi ke sana demi membantu rakyatnya sebenarnya lahir dari niat tulus, tapi bagi Kyle itu adalah kesalahan fatal. Silva bertanya, apakah mungkin ada konspirasi di balik kematiannya? Kyle menjawab bahwa memang ada rumor tentang keterlibatan pangeran kakak sang putri, tapi tidak ada bukti yang cukup. Peristiwa itu akhirnya dianggap sebagai kecelakaan tragis. Kyle sendiri punya rencana. Ia akan menggunakan momen itu untuk menyelamatkan putri dan menjadikan kesempatan bersinar sebagai pahlawan. Namun, ternyata Seren punya niat yang sama. Ia dengan percaya diri mengaku akan menemui sang putri dan melindunginya. Kyle sempat terkejut karena ide itu persis sama dengan rencananya. Dan Silva pun menguatkan bahwa penglihatannya memang menunjukkan putri dalam bahaya. Ketika rombongan melihat kafilah sang putri mulai bergerak, Lyase bertanya, apakah benar ia sedang terancam? Silva menjelaskan lewat penglihatannya, lalu menunjukkan kemampuannya dengan berubah menjadi seekor elang. Semua orang terkejut, tapi ia menjelaskan bahwa wujud aslinya hanyalah inti permata dalam pedang Kyle, dan tubuh ini hanyalah bentuk energi sihir yang bisa berubah. Dari udara, ia mengawasi kafilah sang putri dan memperlihatkan semuanya lewat pedang. Mereka melihat para pengawal yang terlatih mengiring sang putri, namun Silva segera merasakan ada sesuatu yang janggal. Para kusir kereta tiba-tiba menyerang para pengawal, bahkan melemparkan debu sihir untuk melemahkan mereka. Kyle langsung mengerti bahwa keadaan benar-benar gawat, dan ia serta teman-temannya segera bergegas menuju lokasi untuk menyelamatkan putri. Kyle melafalkan sebuah mantra sihir, lalu melompat cepat ke arah 2 kusir dan melumpuhkan mereka dengan tali sihir. Sementara itu, Veron memeriksa kondisi sang putri dan menemukan bahwa ia masih tak sadarkan diri. Kyle segera menyadari bahwa para penyerang pasti memiliki rekan lain yang bisa datang kapan saja. Ia meminta Veron tetap bersama sang putri untuk menjaganya. Tiba-tiba, seekor anjing buas muncul dan menyerang Kyle. Namun dengan sigap Kyle menembasnya menggunakan pedang. Tak lama kemudian, kawanan anjing iblis berdiri menghadang mereka. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ursa dan Liesel ikut maju membantu, meski salah satu anjing berhasil melahap kusir yang tadi mereka tangkap. Lyase khawatir karena jumlah musuh terlalu banyak, sedangkan Seron mengaku tidak bisa mengendarai kereta yang rusak itu. Di tengah kekacauan, langkah kaki berat terdengar mendekat. Kyle tahu makhluk besar yang ia waspadai akhirnya muncul. Silva memperingatkan bahwa waktunya sudah tiba. Kyle menegaskan bahwa keselamatan putri adalah prioritas, dan ia meminta Theron tetap menjaganya, sementara Urza dan Lyase membantu Theron melindungi. Urza menatap Kyle dengan cemas, namun ia hanya tersenyum singkat dan berlari menyongsong sang monster. Dari arah lain, Urza memanggil makhluk peliharaannya, Zar, yang langsung menyemburkan api ke kawanan anjing, membantu mengurangi tekanan pada mereka. Kyle kemudian menemukan dirinya berhadapan dengan Hydra. Silva bertanya, apakah ia mampu mengalahkan makhluk itu? Kyle menjelaskan bahwa kekuatan Hydra ditentukan oleh jumlah kepalanya. Ia pernah menumbangkan Hydra berkepala 3, namun kali ini yang muncul memiliki banyak kepala sekaligus. Silva menyarankan kabur, tapi Kyle menolak karena sudah terlambat. Pertarungan pun dimulai. Hydra menyerang ganas, kulitnya keras dan beracun. Racunnya mulai memenuhi udara, membuat area sekitarnya berbahaya. Untung, Kyle mengenakan pelindung bersisik naga yang mampu menahan racun. Ia menggunakan batu sihir untuk membekukan tubuh Hydra, lalu meledakkannya dengan batu lain. Kyle berhasil memotong salah satu kepala, namun ia segera sadar bahwa kemampuan regenerasi monster itu jauh lebih cepat dibanding Hydra biasa. Sementara itu, Urza, Lyase, dan Theron masih bertarung sengit melawan anjing-anjing iblis. Mereka merasa khawatir apakah Kyle bisa menghadapi Hydra seorang diri, namun tetap fokus menuntaskan pertempuran di sisi mereka. Kyle hanya memiliki 1 batu sihir tersisa. Ia menggunakan itu, lalu menancapkan pedangnya sedalam mungkin ke tubuh Hydra. Monster itu meraung kesakitan dan menghempaskan Kyle hingga terpelanting menabrak pohon. Saat Kyle terjatuh, tubuh Hydra mulai memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, lalu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Kyle tersenyum lega karena berhasil menumbangkannya. Tak lama kemudian, rekan-rekannya berhasil mengalahkan kawanan anjing. Mereka sempat khawatir pada Kyle, namun ia muncul kembali dengan wajah penuh kelegaan. Ketika ditanya, ia mengakui bahwa ia berhasil menumbangkan Hydra, meski dengan banyak kesulitan. Kyle segera mengecek keadaan putri yang masih tidak sadarkan diri akibat racun.
Ia lalu memberikan penawar dan tak lama kemudian Putri mulai membuka mata perlahan. Ia terkejut masih hidup, sementara Urza meyakinkannya untuk beristirahat. Putri itu menatap Kyle dan timnya dengan rasa syukur. Meski salah satu pelayan Putri, Arka, sempat ragu untuk mempercayai orang asing, sang putri tetap berterima kasih atas penyelamatan tersebut. Kyle memperingatkan bahwa kondisi di luar masih berbahaya, sehingga ia menyarankan sang putri untuk tidak keluar dulu. Pertemuan itu menjadi bukti bahwa serangan terhadap sang putri bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah upaya pembunuhan yang direncanakan. Kini mereka harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar lagi. Putri bersikeras ingin keluar dan mendekati salah satu prajurit yang terikat. Menatapnya lalu bertanya apakah jalan yang mereka lalui memang menghubungkan Arkin dengan Sines. Kyle mengiyakan, lalu Putri bertanya apakah semua pengawal telah tewas. Kyle menjawab bahwa memang begitu. Liese menambahkan bahwa raut wajah Putri tampak berbeda. Sementara Sylvie tiba-tiba memberitahu bahwa ada pasukan kavaleri dari Arkini yang sedang mendekat. Mendengar hal itu, Putri langsung ketakutan, menyuruh mereka kabur secepat mungkin karena bukan hanya dirinya yang terancam, tetapi juga Kyle dan rombongannya. Ia menegaskan bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah pemimpin regu kedua, Zentos, sosok yang pernah terlihat bersamanya di kota. Tanpa ragu, Putri lalu memerintahkan agar semua mayat dibakar. Bola api besar muncul dan melalap tubuh-tubuh yang tergeletak, memberi mereka sedikit waktu untuk melarikan diri. Sylvie menaburkan pasir ke dalam api, menjelaskan bahwa hal itu bisa memancing monster agar menghalangi para pengejar. Mereka pun segera naik ke kereta dan pergi. Kyle menatap Molina dengan ragu, bertanya, apakah benar Zentos dalang dibalik semua ini? Dengan penuh keyakinan, Molina menjawab bahwa semalam ia mendengar sendiri percakapan Zentos dengan pangeran. Ia bahkan mendengar tawa puas saudaranya yang merasa rencananya berhasil, menculik sang putri, mengirimnya ke Sines dan membiarkan monster menghabisinya. Molina tahu kakaknya tamak dan bodoh, namun kini ia bergandengan dengan Zentos yang licik, membuat situasinya semakin berbahaya. Biasanya Kilan dari Regu 5 yang ditugaskan melindungi putri. Namun karena ia terkenal dan Theron diwajibkan menghadiri pesta di ibu kota, kali ini Zentos yang ditunjuk. Molina menyesali karena tidak curiga sejak awal melihat kakaknya ikut dalam perjalanan ini. Kyle meski berat hati terpaksa percaya pada Molina. Ia sadar bila percobaan pertama gagal, Zentos pasti menyiapkan rencana cadangan, mungkin dengan menjebak mereka sebagai pembunuh pengawal kerajaan. Ada wacana untuk meninggalkan Molina demi menyelamatkan diri, tapi keputusan itu sudah terlambat. Molina menegaskan bahwa bila mereka berhasil kembali ke ibu kota dengan selamat, ia akan memberi hadiah besar sebagai balasan. Untungnya, Regu Kilan dijadwalkan tiba di Kirshin esok hari. Jika mereka menemukan sang putri tak ada di sana, pasti akan bergerak mencari. Kyle bertanya apakah kekuatan Regu Kilan sebanding dengan Zentos. Molina mengiyakan, bahkan bisa menjadi keuntungan mereka. Lisa sempat mengusulkan agar mereka bersembunyi, namun Kyle menolak. Menurutnya, Zentos tak akan segan memusnahkan satu daerah penuh demi menutup mulut orang. Lebih baik, mereka menuju Kirshin, kota dengan 10.000 jiwa yang tak mungkin dengan mudah dijadikan medan pembantaian. Dengan bantuan cermin Sylvie, mereka tahu bahwa Zentos tidak ikut dalam regu, sehingga musuh utama mereka hanya para prajurit biasa. Sementara itu di ibu kota, pangeran panik karena rencana pembunuhan gagal. Zentos mencoba menenangkannya dengan menjelaskan bahwa ia telah mengirim orang untuk melanjutkan misi. Saat itu, seorang pengintai berlari kembali melapor bahwa kereta putri terlihat kembali ke arah mereka. Wakil komandan segera memerintahkan pasukan menyiapkan busur untuk menyerang. Namun tiba-tiba, ledakan menghujani dari langit. Dentuman besar membuat pasukan kalang kabut. Itu adalah serangan udara terencana dengan bantuan sihir Sylvie. Kereta mereka melesat di tengah kekacauan, sementara Urza menggunakan sihir angin untuk melindungi dari dampak ledakan. Sayangnya, roda kereta pecah akibat guncangan hebat membuat mereka tak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Kyle pun bersiap mengeluarkan sihir percepatan agar bisa melindungi rombongan secepat mungkin. Kyle dan terompoknya terus berlari, tapi meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka tetap tidak bisa meninggalkan para prajurit yang mengejar. Dalam situasi terdesak itu, Kyle dengan tegas berkata bahwa seseorang harus tinggal di belakang untuk menahan musuh. Orang itu adalah Theron. Saat pasukan mengejarnya, mereka terkejut melihat Theron berdiri dengan bendera putih, berteriak bahwa ia tidak ingin bertarung. Ia berlutut, berpura-pura menyerah, meminta maaf, bahkan menyalahkan Kyle atas semua yang terjadi.
Seren menawarkan imbalan berupa sekantong emas jika mereka membiarkannya hidup. Namun, ketika sang wakil komandan menyadari bahwa putri tidak ada, ia segera memerintahkan prajuritnya menyingkirkan Theron. Sementara itu, Urza menuduh Kyle tega meninggalkan Theron sendirian. Namun Kyle menjelaskan bahwa Urza salah paham, karena sebenarnya Theron jauh lebih kuat daripada dirinya maupun Lise. Benar saja, saat itu Theron menyingkirkan topeng kepura-puraannya. Ia langsung membunuh wakil komandan dengan satu tebasan, mengungkap bahwa semua sikap menyerah tadi hanyalah strategi untuk membuat musuh lengah. Ia lalu melepaskan beban-beban latihan yang selama ini dikenakan dan bersiap menghadapi 30 prajurit sendirian. Dengan kecepatan kilat, ia menebas 3 kepala sekaligus. Beberapa prajurit mencoba mengepung dari belakang, namun Theron sudah menyiapkan batu sihir peledak yang membuat tanah di bawah mereka meledak. Kuda-kuda panik berlarian membuat pasukan terjebak tanpa jalan keluar. Pertempuran sengit pun pecah. Theron bergerak laksana badai dan setelah beberapa saat hanya tersisa 8 prajurit yang masih hidup. Namun tenaganya mulai terkuras, napasnya memburu, dan ia menjatuhkan pedangnya sambil berkata bahwa tugasnya sudah selesai. Ia hanya ingin menunda waktu agar Kyle dan yang lain bisa kabur lebih jauh. Theron menegaskan bahwa tidak ada gunanya mereka terus melawan, karena mereka tak akan pernah bisa menang darinya. Para prajurit yang kelelahan pun sadar, gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan nyawa mereka. Akhirnya, mereka menyeret rekan-rekan mereka yang terluka dan mundur perlahan. Tapi Theron tidak mau meninggalkan celah sedikit pun. Dengan dingin, ia melemparkan batu peledak lagi untuk menghabisi mereka semua. Menunjukkan sifat tanpa ampun yang selama ini Kyle katakan, bahwa Theron adalah seorang pejuang yang tidak mengenal belas kasihan. Di tempat lain, Zentos mulai curiga karena sudah terlalu lama tak ada kabar dari pasukannya. Ia pun memutuskan bergerak sendiri, meninggalkan sebagian prajurit untuk menjaga sang putri, lalu menunggang kuda menuju hutan. Dari kejauhan, Sylvie melihatnya dan segera memperingatkan Kyle. Namun Zentos yang terkenal sebagai kesatria paling hebat di kerajaan, dengan sekali serangan dari jauh, berhasil menjatuhkan Sylvie dari langit. Kyle langsung sadar, hanya satu orang yang mampu menembak seakurat itu, Zentos. Ia pun meminta Molinda bersembunyi di dalam hutan, sementara Urza dan Theron diminta melindunginya jika keadaan memburuk. Meski takut, Molinda bertanya, apakah Kyle benar-benar yakin bisa melawan sang kesatria terkuat itu? Kyle menjawab bahwa sebenarnya ia ingin menghindari pertempuran ini, tetapi sekarang tidak ada pilihan lain. Saat Zentos melintas di tengah hutan, Kyle sudah menunggunya. Kyle berusaha bicara, menawarkan jalan damai, bahkan menekankan bahwa Zentos bukan tipe orang yang mengejar harta atau jabatan. Namun Zentos menolak, berkata bahwa percuma berbicara karena Kyle akan mati di tangannya. Pertarungan pun terelakkan. Keduanya menghunus pedang, mengaktifkan sihir meningkatkan kekuatan dan kecepatan, lalu saling menyerang dengan segenap tenaga. Zentos menggunakan sihir ilusinya yang terkenal, namun Kyle berhasil menebak dan menghindarinya, bahkan membalas dengan serangan yang membuat Zentos terpaksa mundur. Itu adalah pertama kalinya ilusi Zentos berhasil dipatahkan sejak awal. Zentos terkejut, tidak tahu bahwa Kyle sebenarnya mengenal baik sihir itu, karena di masa lalu, Zentos sendiri adalah gurunya. Pertarungan semakin sengit, bola-bola energi ditembakkan bertubi-tubi. Kyle kehilangan keseimbangan, namun dengan kelincahannya, ia bisa lolos. Zentos murka, menganggap gerakan Kyle sebagai penghinaan terhadap pedang. Namun, Kyle menjawab tenang bahwa semua itu ia pelajari dari gurunya sendiri. Ia melemparkan batu sihir peledak, tapi Zentos menendangnya kembali hingga Kyle sendiri yang terkena ledakan. Saat Zentos melanjutkan serangan, pedangnya tiba-tiba mulai retak. Ia sadar senjata Kyle jauh lebih kuat. Kyle kembali memintanya menyerah. Namun Zentos menolak dengan tegas, berkata bahwa cara terbaik baginya untuk menyerah adalah dengan mati. Aura mengerikan mengelilinginya, pertanda serangan pamungkas sedang disiapkan. Kyle berdiri tegak, siap menghadapi duel terakhir. Zentos sempat menanyakan namanya dan Kyle menyebutkan dengan bangga, meminta agar diingat. Mereka pun beradu dalam serangan yang menentukan. Zentos berhasil menangkis tebasan Kyle pertama dan membalas dengan kekuatan penuh. Namun pada saat pedangnya menyentuh inti kekuatan jantung naga yang ada dalam diri Kyle, pedang Zentos patah berkeping-keping. Itulah kejutan yang mengubah segalanya. Pertarungan yang mengubah segalanya berakhir ketika Kyle berhasil menghimpun seluruh kekuatannya dan menembus dada Zentos dengan satu serangan mematikan. Zentos terjatuh berlutut, darah mengalir dari tubuhnya, dan dengan senyum getir ia mengakui kelemahannya. Meski ia sempat menduga Kyle sengaja menyebaknya, kenyataannya Kyle hanya mengandalkan keyakinan bahwa lawannya akan menyerang tanpa berpikir. Dengan suara lemah, Zentos mengucapkan kata maaf yang nyaris tak dengar sebelum akhirnya dia muntuk selamanya. Kyle menangis, meminta maaf sambil menegaskan bahwa ada hal-hal yang harus dia lindungi, meski itu berarti mengorbankan sahabat terdekatnya. Sementara itu, di kota, Theron dan Liese menunggu kepulangan Zentos. Namun yang datang justru pasukan kerajaan. Raja itu yang memerintahkan para pengawal menangkap Theron, meski sempat mencoba membela diri, akhirnya ia ditangkap dan disiksa. Molina yang kini aman berterima kasih kepada Kyle dan timnya. Mereka diajak ke istana untuk menerima penghargaan resmi. Sang raja pun muncul berterima kasih atas penyelamatan putrinya, meski dalam hatinya ia masih memikirkan alasan mengapa Zentos bisa sampai tega menyerang Molina. Ia meminta Kyle dan tim menyimpan rahasia itu rapat-rapat.
Untuk menjaga citra kerajaan, sebuah kisah palsu pun disebarkan. Dikatakan bahwa para ksatria gugur melindungi sang putri dari serangan monster, sementara Theron disebut sedang terluka parah dan dirawat di tempat rahasia. Hanya satu bagian cerita itu yang benar, Kyle memang menyelamatkan sang putri. Hari penyerahan penghargaan tiba. Kyle dan timnya diberi medali kehormatan, dielu-elukan sebagai pahlawan baru kerajaan. Namun di balik sorak-sorai rakyat, ancaman sesungguhnya baru terungkap. Bukan Theron atau Zentos dalang sesungguhnya, mainkan sang raja sendiri. Ia iri pada kecerdasan putrinya yang dianggap mampu membawa kerajaan kembali berjaya. Sesuatu yang ia sendiri gagal lakukan. Ketakutan akan dilupakan sejarah membuatnya tega merencanakan kematian putrinya. Namun rencananya terhenti ketika Kyle dengan penyamaran sebagai pembunuh bayaran menyusup ke kamarnya. Dengan tenang, Kyle mengungkap bahwa Zentos tak mungkin berkhianat kecuali mendapat perintah langsung darinya. Raja yang gemetar tak mampu lagi mengelak hingga akhirnya Kyle mendorongnya dari balkon. Untuk menjaga nama baiknya diumumkan bahwa raja wafat karena serangan jantung, padahal kenyataannya ia jatuh terbunuh. Kabar kematian raja menyebar cepat, dan orang-orang bersorak gembira karena Molina akan segera naik tahta. Namun, sebelum penobatan, ia memanggil Kyle secara pribadi. Di ruang pertemuan itu, Molina mengabarkan hal mengejutkan. Ia sudah dijodohkan dengan Pangeran Mir dari Kekaisaran Jargan sebagai bagian dari perjanjian politik. Kyle terkejut, namun Molina menjelaskan bahwa perjanjian itu lemah karena tak ada kontrak resmi, bahkan wilayah yang dijanjikan bukan milik mereka, melainkan milik Kekaisaran Zergos. Molina ingin menolak pertunangan itu, tapi untuk melakukannya ia harus mendapat persetujuan dari penguasa Karan. Beban itu kini berada di pundak Kyle. Malamnya, Kyle tak bisa tidur memikirkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Selena menenangkannya, menyarankan agar ia fokus pada masalah Karan terlebih dahulu, karena bahkan penguasanya tak hadir di pemakaman raja. Tanda ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun sadar, mungkin Molina sengaja mendorongnya menyelesaikan masalah itu tanpa harus memintanya secara langsung. Kyle menerima tantangan itu, menganggapnya sebagai peluang untuk menambah reputasi sebagai pahlawan baru. Sebelum berangkat, Molina membentang menyet istri pribadi, namun Kyle menolak dengan halus, berjanji akan datang jika ia benar-benar membutuhkannya. Dengan tekad baru, Kyle dan tim mendatangi toko senjata milik Vespa, si pandai besi tua. Vespa menyambut hangat, memberi selamat atas mandali yang dapat Kyle. Namun, suasana berubah saat Kyle menanyakan tentang Karan. Wajah Vespa tampak berat, lalu ia menjelaskan bahwa kota itu berada di bawah kendali serikat pandai besi yang membuat keadaan semakin sulit. Semua pedagang tertekan, bahkan usaha kecil pun tak bisa bernafas tanpa izin mereka. Meski begitu, sejak Karan masuk dalam Kekaisaran Zergos, kondisi sedikit membaik, ada sistem dan aturan lebih jelas. Itu membuka sedikit harapan bagi warganya. Mendengar itu, Kyle berterima kasih, menyimpan informasi penting untuk perjalanan yang menantinya. Ia dan Theron pun meninggal Hantoo, melangkah menuju pertolongan baru dengan beban tanggung jawab yang semakin besar. Mereka kembali bergabung dengan anggota tim lainnya, di mana para gadis sudah menunggu dengan sabar. Tanpa banyak istirahat, rombongan itu langsung melanjutkan perjalanan baru menuju kota Karan. Dari jauh, kota itu terlihat megah sekaligus menantang, seakan menyimpan kesulitan yang akan segera menghadang. Kota Karan memang layak disebut sebagai kota tambang, karena hampir seluruhnya seakan tertanam di dalam tubuh gunung. Namun Slave mengoreksi pandangan itu dengan mengatakan bahwa justru gununglah yang terbentuk mengelilingi kota, bukan sebaliknya. Ia bercerita bahwa sejak dulu sebelum ada pegunungan, tanah Karan sebenarnya rata dan terbuka. Tapi saat ditemukan cadangan mineral langka di bawah tanah, para penyihir mengangkat tanah itu ke atas, membentuk tebing dan gunung demi bisa mencapai sumber daya tersebut. Itulah sebabnya kota itu kini tampak dikelilingi gunung. Ketika mereka mendongak, tiba-tiba terlihat bayangan besar melintas di langit. Rupanya pasukan benungang naga dari Kekaisaran Jerjan tengah berpatroli. Slave terlihat kagum dengan kemampuan mereka menjinakkan naga, namun Kyle justru merasa resah. Ia khawatir kedatangan mereka punya maksud tertentu yang bisa berhubungan dengan kelompoknya. Ketika mereka masuk ke kota, identitas mereka diperiksa dengan ketat, dan di sana Kyle meminta izin untuk bertemu dengan duta dari kerajaan Zirgus yang ditempatkan di Karan. Ketika akhirnya bertemu, Kyle terkejut saat mengetahui bahwa duta tersebut adalah Miranda, sosok yang ia kenalnya dari kalis waktu lain. Kehadiran Miranda membuat Kyle kehilangan fokus sejenak sampai akhirnya Lisa menegurnya. Miranda memeriksa dokumen resmi dan memastikan bahwa mereka memang utusan dari Ratu Molina. Meski begitu, ia tetap merasa aneh dengan rombongan ini yang terlihat paling unik di antara semua delegasi yang pernah ia terima. Namun di tengah kekacauan yang melanda kerajaan, segala bentuk bantuan dan persekutuan diterima dengan tangan terbuka, terlebih lagi karena Molina sendiri adalah sahabat dekat Miranda. Miranda lalu menyampaikan asa terima kasih mendalam karena kelompok Kyle pernah menyelamatkan nyawa Molina. Ia bahkan mengaku bahwa jika sesuatu terjadi pada sahabatnya itu, dirinya akan benar-benar hancur. Ia pun menjelaskan bahwa tujuan utama rombongan ini adalah menemui Pax, penguasa dari Kekaisaran Jerjan. Sayangnya Pax sudah lama terbaring sakit dan menolak bertemu siapapun, termasuk dirinya. Tapi karena kedatangan mereka membawa mandat resmi dari seorang ratu, maka Pax tidak bisa menghindar selamanya.
Saat rombongan keluar bersama Miranda, Kyle mulai curiga karena jumlah pengawal yang dibawa terlalu banyak untuk sebuah pertemuan diplomatik biasa. Sementara itu, Sir memutuskan untuk meninggalkan kelompok sebentar demi mengurus urusannya sendiri, meski Kyle hanya berpesan agar ia tidak terlambat kembali. Di tempat lain, pertemuan dengan perwakilan Jerjan berlangsung tegang. Dari tatapan saja jelas terlihat permusuhan antara Miranda dan Duta Besar Jerjan, meski mereka harus berpura-pura ramah agar tidak menyalahkan bara perang. Yang lebih mengejutkan, Duta Besar itu membawa serta penyihir besar bernama Elizard Fine, penyihir kedua terkuat di militer kekaisaran. Saat bertemu Kyle, ia sempat terkejut mendengar bahwa Kyle adalah utusan resmi kerajaan Molina. Bahkan ia segera menyadari bahwa Kyle adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan Molina. Elizard sendiri ternyata adalah teman lama ibu Kyle yang dulu Theron bekerja sama dalam penelitian sihir. Kyle sempat ragu walau akhirnya menyambut uluran tangan Elizard walau ekspresi penyihir itu masih menyimpan iat yang tak sepenuhnya bersih. Mereka kemudian bergerak bersama menuju kediaman Pax, namun sama seperti sebelumnya, mereka dihalangi di depan pintu oleh penjaga yang mengatakan bahwa Pax tidak menerima tamu. Miranda kesal karena alasan itu terus berulang selama 2 bulan. Dengan tegas ia memperingatkan, bila Pax tidak mampu menjalankan tugasnya, maka ia tak segan untuk mengangkat penguasa baru. Ia memberi waktu 2 hari agar Pax membuktikan keseriusannya. Di sisi lain, Theron yang berjalan sendiri di kota merasa kecewa karena semua pedang yang dijual terlihat biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Saat sedang mencari, ia mendengar teriakan minta tolong. Ia berlari ke arah sumber suara dan mendapati sekelompok pria mengganggu seorang anak yang wajahnya cukup manis. Tanpa pikir panjang, Theron langsung menendang salah satu dari mereka untuk menyelamatkan si anak. Namun, betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa sosok yang dikira gadis itu ternyata adalah seorang anak laki-laki bernama Joe. Theron pun kehilangan minat seketika dan hendak pergi. Tapi Joe dengan wajah memelas bertanya mengapa ia tidak mau menolong hanya karena ia laki-laki. Theron menjawab dingin bahwa itu memang benar, ia tak tertarik. Namun ketika Joe menyebut bahwa ia memiliki seorang kakak perempuan yang cantik, Theron langsung berubah pikiran. Ia kembali menghadapi para penjahat itu dan menghabisi mereka tanpa ampun. Joe sangat kagum sekaligus berterima kasih. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pembuat alat sihir. Theron cukup heran anak seusia itu bisa memiliki kemampuan sebesar itu, tapi tidak membahas lebih jauh. Ia hanya penasaran mengapa Joe diserang. Dan dengan ragu, Joe mengaku bahwa mereka hanyalah penagih hutang yang mengejarnya. Awalnya, Theron mengira kalau Joe terjerat hutang karena keluarganya. Tapi ternyata bukan. Kenyataannya, Joe sendiri yang bikin masalah. Seorang klien pernah memintanya membuat alat sihir khusus dan Joe tidak menerima uang muka. Hanya saja, dia tidak menjelaskan berapa lama alat itu akan selesai. Saat klien tahu kalau butuh waktu 10 tahun penuh untuk menyelesaikannya, dia langsung marah besar. Theron merasa Joe pantas dihajar gara-gara itu. Tapi baginya, yang paling penting hanya bisa bertemu dengan kakak Joe. Sayangnya, Joe justru mematahkan harapannya dengan mengatakan kalau kakaknya sudah menikah dan tidak mungkin keluar bersamanya. Theron terkejut sampai jatuh berlutut, kecewa karena merasa ditipu. Joe pun beralasan bahwa kalau dari awal bilang jujur, Theron pasti tidak mau membantu. Meski mungkin benar, Theron tetap tidak bisa menahan amarahnya lalu memukul Joe. Sementara itu, Miranda sedang berbincang dengan sang pandai besi legendaris Gases untuk membujuknya menerima jabatan sebagai penguasa baru kota. Namun, Gases langsung menolak tanpa pikir panjang. Hidupnya hanya untuk menumpa pedang, dan jika menjadi penguasa, dia tidak akan lagi punya waktu untuk hobinya itu. Miranda terus berusaha meyakinkan bahwa kota butuh pemimpin untuk memperbaiki keadaan, tapi Gases tetap menolak. Baginya masalah kota bukan sesuatu yang ia bisa tangani. Ketika Kyle dan kelompoknya menunggu Miranda, tiba-tiba Theron masuk bersama Joe. Kyle cukup kaget melihat Theron, tapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa Gases ternyata ayah Joe. Dalam hati, Kyle sempat berharap kalau keberuntungan ada di pihak mereka. Mungkin Gases bisa membuatkan pedang yang pantas untuk Theron. Tapi jelas sekali, Gases masih sibuk menolak tawaran Miranda. Joe pun mengajak semuanya minum teh dan meminta maaf kalau rumahnya terlihat berantakan. Senjatakannya menikah, ia kesulitan menjaga kerapian sendiri. Saat menunggu teh, Kyle melirik meja dan melihat tumpukan rancangan alat yang mengejutkannya. Joe lalu datang sambil membawa teh, menjelaskan bahwa itu adalah proyeknya, sebuah alat sihir mekanik. Kyle langsung mengenalinya karena di garis waktu sebelumnya, alat itu adalah permata tak ternilai yang pernah mengubah jalannya perang. Ia tak menyangka Joe adalah penciptanya. Kyle segera memanggil Sylvie untuk melihat rancangan itu. Sylvie terkesima karena desainnya hampir sempurna. Ia mengatakan peluang keberhasilan sangat tinggi. Kyle pun semakin bersemangat karena kalau mereka bisa memproduksi golem mekanik ini dalam jumlah besar, itu akan jadi keuntungan besar dalam perang melawan iblis. Ia mendesak Joe agar menyelesaikannya secepat mungkin. Joe sempat mengatakan butuh waktu 10 tahun, tapi Kyle menolak mentah-mentah. Ia menegaskan harus selesai dalam 1 tahun saja dan masalah biaya akan ia tanggung sepenuhnya. Joe sangat senang dengan dukungan itu. Setelah itu, Kyle kembali ke ruangan Gazes untuk melihat apakah Miranda berhasil meyakinkannya. Sayangnya, jawabannya tetap sama. Tidak ada hal di dunia ini yang bisa membuatnya menerima jabatan penguasa.
Miranda akhirnya pamit, berjanji akan mencoba lagi esok hari. Kyle pun maju berbicara pada Gazes. Gazes mengira Kyle akan meminta pedang untuk dirinya, jadi langsung menolak. Namun Joe yang sudah mempercayai Kyle membujuk ayahnya agar mau mendengar. Kyle menjelaskan kalau ia ingin pedang untuk Theron, sebab pedangnya sekarang tidak cukup memadai. Gazes kaget karena pedang Theron adalah buatan Adios dan hampir tak ada orang yang bisa meremehkan kualitasnya. Theron pun berkata bahwa ia mendambakan pedang sekelas milik Kyle. Saat melihat pedang Kyle, Gazes benar-benar terdiam, terkejut dan mengaku bahwa bahkan dibanding semua pedang kuno yang pernah ia lihat, pedang Kyle masih jauh lebih unggul. Ia bahkan mengaku tidak mampu membuat pedang di level itu sekarang. Meski kecewa, Gazes sempat menyebut kalau ia pernah melihat sesuatu yang mirip dengan pedang Kyle dan mereka berencana membicarakannya lagi esok hari. Keesokan paginya, Kyle bersama Miranda menuju kedutaan Jerjan untuk makan siang bersama Lazard. Namun, ketika mereka mendekati ruang pertemuan, Kyle tiba-tiba merasakan firasat aneh yang membuat tubuhnya gemetar. Saat membuka pintu, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Kepala Lazard terpenggal dan tergeletak di atas piring, sementara seorang iblis berdiri di atasnya. Barulah terungkap bahwa kaum iblis sebenarnya adalah ras yang menguasai benua. Jumlah mereka memang lebih sedikit dari manusia, tetapi kekuatan masing-masing jauh melampaui. Parahnya lagi, selama 3 abad terakhir, mereka tidak pernah melancarkan serangan, membuat manusia terlena dan menurunkan kewaspadaan. Kyle tahu persis betapa berbahayanya mereka. Apalagi dari tanduk di kepala iblis wanita itu, jelas ia termasuk salah satu musuh paling mematikan. Iblis itu langsung menyerang Kyle dengan cepat, tapi ia berhasil menangkis. Sayangnya, ia sadar bahwa dirinya tidak memakai baju zirah. Sylvia juga tidak ada di sisinya, dan ia tidak bisa memanfaatkan kekuatan sihir dengan maksimal. Ia menyesal karena terlalu lengah, mengingatkan dirinya bahwa saat perang besar dulu, ia tidak akan pernah membuat kesalahan ceroboh seperti ini. Para pengawalnya akhirnya tiba, tapi iblis itu sudah melarikan diri lewat jendela. Saat mereka memeriksa, setengah pasukan dan pejabat kedutaan sudah ditemukan tewas, tanpa ada yang menyadari bagaimana itu terjadi. Keesokan harinya, semua anak muda sudah berkumpul bersama. Saat itu Lisa masuk membawa kabar bahwa makanan sudah siap. Sylvia sempat menanyakan keberadaan Kyle, dan Urza menjelaskan bahwa Kyle sedang makan siang bersama seseorang dari pihak kekaisaran. Mereka memang tidak terlalu suka acara formal, jadi memilih tidak hadir. Joe sendiri meminta maaf karena sejak pagi ayahnya juga tidak terlihat. Theron kemudian mengingat percakapan tentang pedang yang mirip dengan milik Kyle. Joe menjelaskan kemungkinan itu adalah pedang suci Ran yang ditempa 2000 tahun lalu oleh pandai besi kurcak legendaris. Pedang itu pernah dipakai pahlawan Randolph untuk mengalahkan Raja Iblis dan sejak itu dikenal sebagai pedang suci milik Ran. Menurut Joe, pedang itu kabarnya masih ada di kota Karan, kemungkinan besar disimpan oleh Gubernur Bugs sebagai harta nasional yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Namun suasana berubah mencekam ketika Joe mengakui ada masalah dengan banyak pihak. Theron pun memperingatkan semua orang bahwa rumah sudah dikepung prajurit yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Ia menghunus pedang, siap menghadapi mereka, dan meminta yang lain bersiap jika beberapa berhasil masuk. Lisa berusaha menenangkan dengan mengatakan Theron bisa merasakan bahaya lebih dulu, tapi Joe bersikeras ikut membantu. Sylvia akhirnya menariknya untuk bersembunyi. Pertarungan pun pecah. Theron menerjang lawan pertama dan memperingatkan sisanya agar lari jika tidak ingin mati. Beberapa orang sempat masuk membawa belati beracun. Urza buru-buru memperingatkan bahwa racun itu bisa melumpuhkan tubuh hanya dengan goresan kecil. Lietza sigap menaklukkan satu orang meski gagal menginterogasinya karena ia keburu pingsan. Saat orang lain hendak menyerangnya, Gras membentuk menghalang air yang menahan serangan beracun lalu mencekik penyerang sampai tak berdaya. Theron kemudian menyeret sisanya dalam keadaan terikat. Ia mulai menginterogasi salah satu dari mereka dengan ancaman bahwa Liese bisa mengubah benda apapun di rumah menjadi alat penyiksaan. Dari sana, terungkap rencana mereka adalah menculik Joe. Hal ini membuat semua orang heran karena ancaman terlihat terlalu besar untuk sekedar penculikan biasa. Salah satu dari mereka mengaku mendapat perintah dari Bugs untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Joe yang mendengar itu teringat lumor tentang meningkatnya kasus orang hilang di Karan. Saat pelaku hendak mengungkap tempat penyimpangan para korban, tiba-tiba iblis muncul dan melemparkan bola api ke rumah hingga terbakar hebat. Korban pun tewas sebelum membuka rahasia sepenuhnya. Liese hendak mengejar, tetapi Theron menahannya karena aura ancaman itu mengingatkannya pada saat ia melihat ibunya dalam puncak kekuatan. Mereka akhirnya berkumpul lagi untuk menyusun rencana. Jika benar iblis terlibat, maka skenario terburuk adalah mereka berniat menghancurkan seluruh kota. Namun, Kyle menegaskan waktunya belum tepat untuk menyerang iblis. Mereka harus memastikan terlebih dahulu hubungan Gubernur Bugs dengan kasus penculikan. Saat itu, Brinda mengaku seharusnya ia memberitahu sejak awal bahwa memang ada laporan orang hilang. Hanya saja, sulit dilacak karena ditutupi rapat.
Ia pun tidak menutup kemungkinan Bugs terlibat, meski baginya sulit percaya seorang gubernur akan mencoreng kotanya sendiri. Tiba-tiba seorang utusan datang berlari dan mengabarkan bahwa istana gubernur terbakar. Semua terkejut dan segera menuju lokasi. Saat tiba, api sudah melahap seluruh istana dengan cara yang tidak wajar. Cara mencari di antara runtuhan tapi tidak menemukan apapun, bahkan jasad gubernur yang seharusnya terbaring sakit di dalam. Liasa menduga ini ulah iblis, namun Urza menyanggah. Jika benar iblis, tentu kedutaan juga sudah ikut dibakar. Hal ini menguatkan dugaan bahwa gubernur sendiri menghilangkan jejak dengan membakar istana. Joe datang dengan wajah marah setelah mendengar kabar. Ia sangat khawatir karena ayahnya dipanggil ke istana oleh gubernur. Semua terdiam. Lalu Kyle menyadari bahwa bisa jadi alasan gubernur memanggilnya adalah karena Jess menjadi kandidat kuat menggantikannya. Jika benar, maka kemungkinan besar Bugs lah dalam penculikan. Mendengar itu, Merinda menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena dulu ia merekomendasikan Jess untuk posisi penting. Rasa bersalah membuatnya runtuh mengingat masa lalunya saat kehilangan orang terkasih akibat keputusannya sendiri. Joe menambahkan bahwa meski ayahnya sulit didekati, pada akhirnya ia orang baik. Namun akhir-akhir ini memang terlihat menjauh dari Merinda, seolah Merinda merasakan ini adalah kesempatan terakhirnya. Kyle pun merenung, mencoba mengingat kembali petunjuk dari masa lalu. Ia teringat ucapan Merinda ketika mabuk. Kalau saja aku menemukan lorong rahasia itu lebih cepat. Tanpa membuang waktu, Kyle mengenakan baju zirah dan bersiap menuju istana untuk mencari kebenaran di balik lorong rahasia tersebut. Veron beristirahat diikuti yang lain. Kyle lalu meminta Joe untuk menjaga Merinda sampai mereka kembali. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi keyakinan bahwa semua jawaban tersembunyi di balik lorong itu. Cerita pun beralih ke tempat sama sekali baru. Sosok misterius muncul berdiri di depan sebuah jasad, menandai awal dari rahasia yang lebih dalam menanti mereka. Apa yang akan mereka temukan di balik lorong rahasia itu akan terjawab di bagian berikutnya.